Ambyar, selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali ya. Buat Sobat Ambyar, memulai pekan ini semoga dengan semangat ya. Tapi iya dong, harus semangat hari Senin ini ya sekarang. Ini hari Senin. Kok nggak ada Marcel sih? Iya kemarin Marcel udah kebanyakan duit soalnya. Enggak, orang kemarin dia WA aku, kok aku nggak di calling lagi. Ini ngomongin soal duit, memang kita bekerja buat cari uang ya. Cuman ingat, uang bukan segalanya Sobat Ambyar Tapi ya. segalanya butuh uang. Memang betul. Butuh uang. Tapi Ya, jangan kayak gitu dong. Jangan sampai Kalau menghalalkan kita segala metong, cara. duitnya minimal kita bisa bagi-bagi sama orang yang membutuhkan atau keluarga Benar. kita. Itu bisa. Jadi tetap bermanfaat. Aku setuju. Cuman yang aku nggak setuju itu ketika orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ingat, Iya, benar. uang nggak dibawa mati. Gimana mau dibawa mati? Dipakai hidup aja gak cukup. Ya kan? Tapi investasi lah. Kalau zaman sekarang bentuk investasi banyak banget, ya kan? Ya, tapi kan kita mendapatkan rezeki dengan cara yang baik, Yang halal. yang barokah, yang Bener. halal. Investasi kan bisa dari mulai emas, Betul. ya kan, reksadana juga bisa. Betul, menjadi brand ambassador juga investasi loh. Bener. Iya, itu investasi. Investasi juga. Kan ini. duitnya bisa kita tabung. Hey guys, Buat beli tanah. lihat dulu tuh, teman kita, sahabat-sahabat kita juga brand ambassador. Brand ambassador apa mereka? Lembaga pendanaan pinjol. Hati-hati Oke, loh. Sobat oke, Ambyar, para ya. duda-duda, sabar ya, para janda sabar ya. Ya, ingat, cita-citanya nggak usah jadi orang kaya. Minimal nikah sama anaknya orang kaya. Udah itu aja. Ya. Tapi kalau yang satu ini, bintang tamu kita yang pertama ini. Ini kaya, ini kaya. Ini alhamdulillah amin kaya. Masya Allah. Tapi kemarin juga Kaya. sempat tersandung kasus karena ada sebuah platform pembiayaan berbasis syariah yang menjadikan dirinya sebagai brand ambassador, dan sayang sekali ternyata platform pembiayaan tersebut juga kabarnya ini diduga melakukan TPPU pun juga dugaan penipuan sampai akhirnya merugikan nasabahnya sampai dengan belasan ribu orang ya. Dan kerugiannya ditaksir mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Oh wow. Dibagi-bagi Ambyar kita hadirkan sang mantan brand ambassador. Ini dia, Dude Herlino. Banget ini mah ya. Alhamdulillah. Waduh, kita tuh waktu mendengar berita ini kemudian ada nama Dude Herlino yang dijadikan sebagai brand ambassador. Kemudian lihat kolom komentar banyak netizen atau juga nasabah dari platform pembiayaan tersebut yang akhirnya menyalahkan Dude Herlino. Manusiawi ya. Nanti Dude Karena boleh, nggak paham, karena nggak betul ngerti. mereka nggak paham. Iya. Dude boleh jelaskan kepada kami seperti apa ceritanya. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. terima kasih. Sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dan kabarnya Dude Herlino ini sudah mengembalikan 5,2 miliar rupiah ya. Wow. Ini sebagai honor brand ambassador. Wow, besar juga honornya. Ini dia bos Sobat Ambyar. Silakan. Boleh kita sebut nama dari platform pembiayaan tersebut ya, karena sudah menjadi pemberitaan nasional. Dana Syariah Indonesia, betul ya? Oke, so Dude Herlino mulai mengenal dengan platform pembiayaan tersebut dari tahun berapa? Tahun berapa tuh Mas? Kan jadi brand ambassador ini sudah 3 tahun setengah yang lalu ya. 3 tahun setengah. Memang sebelumnya kenal dengan orang yang berada di balik Dana Syariah Indonesia atau memang dihubungi secara profesional? Begini, kalau bicara substansi perkara itu sudah ada di pihak yang berwenang lah. Jadi kalau saya lebih kepada sekarang bagaimana mensupport pemulihan para korban. Ya. Dan yang satu lagi adalah bagaimana mendukung perjuangan mereka gitu. Karena sekarang kan proses sudah berjalan. Ya. Aparat sudah menghandle semua dengan baik ya. Maka kemarin saya datang ke Barreskrim itu untuk atas inisiatif sendiri sebenarnya. Inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. Kurang lebih 1 bulan terakhir ini saya berdiskusi sama tim penyidik sebenarnya. Saya bilang, Pak, saya mau balikin honor saya bilang gitu kan. Ini dasarnya apa katanya? Ya, dasar saya adalah karena banyak saya dapat informasi kondisi para korban ini memang banyak yang pensiunan misalnya. Banyak yang memang mengharapkan banyak hal dari platform itu. Gitu kan. Jadi saya pikir harus ada yang saya lakukan gitu. Oke. Nah, makanya saya kembalikan. Dude yang menjadi brand ambassador apakah cuma Dude Herlino atau bersama dengan Alisa? Sama Ica. Berarti berdua ya? Berdua. Dan sejak kapan tahu bahwa akhirnya terjadi fraud di lembaga atau juga platform keuangan tersebut? Saya pernah bicara berapa kali di media bahwa
taunya itu pada saat ada rapat dengar pendapat komisi bidang hukum ya, komisi berapa tuh saya agak lupa ya. Itu disiarkan. 3 mungkin ya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Kalau nggak 9 kalau nggak salah, 9 Oke, atau sorry. 9 kalau nggak salah ya. Jadi di situ saya lihat di live streamingnya, di situ ada OJK di sana, ada PPATK, ada Bareskrim, ada juga Paguyuban Lender. Jadi beberapa wakil dari nasabah hadir di sana. Nah di sana barulah kita tahu, oh ternyata ini yang terjadi. Itu kalau nggak salah di awal tahun ini. Baru awal tahun. Awal tahun ini. Oke. Karena selama ini kita agak bertanya-tanya ada apa nih, gitu kan. Nah awal tahun tahu, nah proses berjalan. Ya kalau saya secara pribadi dengan tim kuasa hukum, saya bilang kita pokoknya support apapun penegak hukum ingin melakukan apapun kita akan selalu support dan kita dukung gitu. Oke, baru awal tahun tahu ya, tapi untuk kontraknya sebagai brand ambassador sendiri dalam kontrak tertulisnya itu jangka waktunya berapa lama? Nah ini kan masuknya ke substansi perkara ya, jadi kalau saya pikir itu udah di ranahnya para penegak hukum lah, seperti itu ya. Tapi memang kalau berakhirnya secara realnya di pertengahan tahun kemarin. Oh sebetulnya tahun kemarin sudah selesai. Sebelum ada... Jadi sebenarnya kalau boleh saya tambahkan sebenarnya dari pertengahan jadi dari mulai Juni, Juli, Agustus itu mulai ada yang bertanya-tanya kan, ada apa sih mas, kok saya nggak bisa ngambil uangnya gitu-gitu kan. Nanya, direct message? Betul. Oke. Semuanya saya langsung sampaikanlah ke yang bersangkutan, ke perusahaan kan. Nah, ini ada pertanyaan gini nih gitu kan, tolong di follow up deh gitu kan. Ya proses berjalan, ya infonya saya nggak tahu realnya seperti apa di dalam manajemen. Nah barulah di bulan Januari 2026 itulah di rapat DPR RI itu saya baru, oh ternyata ini yang terjadi. Gitu. Something happen gitu ya. Sebagai brand ambassador, apakah selama ini mendapatkan pembayaran full atau mungkin ada, maksudnya apakah pembayarnya sehat? Sudah full Secara- Mas. Iya, Secara makanya sehat. yang saya balikan ke Bareskrim ya yang dibayarkan ke saya sebenarnya. Oke, di sana sebagai brand ambassador saja atau pernah ditawari untuk menjadi lender juga? Waktu itu saya justru berinisiatif menjadi lender untuk, jadi kan begini, proses ada due diligence namanya, memastikan bahwa semuanya ini sudah sesuai aturan dan hukum yang berlaku gitu. Produknya juga benar, menurut saya saat itu kan. Izin sudah ada Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya kan. Kenapa saya menjadi lender saat itu adalah untuk memastikan ini produknya benar berfungsi, mekanismenya berjalan sesuai, mendapatkan imbal hasilnya atau enggak gitu. Sama seperti ini analoginya ya, brand ambassador kecantikan skincare. Iya. Kan pasti pakai Coba juga produk. produknya, iya sama seperti itu. Kurang lebih seperti Betul. itu ya. Oke, tapi kita mau kasih lihat. Ini ada komentar netizen yang justru malah berpikir sebaliknya ketika Dude Herlino mengembalikan honornya sebagai brand ambassador. Sekarang mainnya gini ya, dikembaliin terus jadi nggak bersalah. Keren Dude, padahal bukan tanggung jawabnya. Anda baik, rakyat. Wow. Kalau memang itu honor sah, ngapain dikembalikan? Bertindak sebelum ketahuan. Gara-gara dia orang jadi banyak yang ikutan kan, harusnya kena juga dong. Oke. Karena sebagai brand ya, ambassador kan kita juga sebagai influencer ya. Iya, Ada tanggung jawabnya ya. Ada tanggung jawab untuk mengajak. Ya. Ini sebenarnya banyak lagi komen-komen yang suportif sebenarnya. Mungkin nggak ditayangin aja ya. Ya. Banyak nanti kalau bisa dilihat di media sosial atau platform berita-berita yang mainstream, itu banyak sebenarnya dari netizen atau para lender. Karena saya bertemu juga dengan para lender. Mereka yang suportif gitu. Dengan pengembalian ini justru mereka merasa ini ada hal movement yang dilakukan dan mereka justru memberikan support yang sangat Apresiasi. positif gitu ya. Ini mungkin beberapa tadi yang ditampilkan yang bernuansa-nuansa itu ya pilihannya mungkin tadi ya. Tapi sebenarnya yang suportif banyak, nanti mungkin bisa dicari lagi oleh tim kreatif. Ya, kalau menurut Boleh nanti saya, kita tayangkan ya, buat teman-teman nanti kita tayangkan juga. jadi begini, kalau bicara masalah ini perkara sudah berjalan, ya substansi sudah berjalan. Kemudian kalau ada yang nggak tahu perkaranya seperti apa dan sebagainya, tolong dibuka lagi lah. Boleh. Ya pemberitaannya seperti apa supaya duduk perkaranya bisa lebih jelas. Tapi yang menarik juga salah satu komentar tadi kan bilang bahwa
kan itu tugas dan pekerjaan yang sebenarnya ngapain harus dikembalikan. Hak. Kalau hak, Ya, karena kalau kita sebagai brand ambassador ketika kita ikut sudah campur tekan semuanya kontrak, itu. kita taunya hanya melakukan pekerjaan. kita, yes. Dan itu menjadi hak kita sebenarnya. Ya. Dan kita tidak perlu mengembalikan. Itu Tapi Mas sebabnya- Dude mau mengembalikan karena empathy. Ya betul, itu sebabnya maka saya berdiskusi dengan tim penyidik, saya menyampaikan dalam 1 bulan terakhir ini adalah, ini ada inisiatif saya nih Pak, Ya, oke. Ya. yang saya ingin berikan. Iya, iya. Dan dengan tim kuasa hukum saya bilang ke Bang Haris, ya Bang saya mau balikin. Ya awalnya beliau bilang, ini kan udah hak kamu gitu Betul. kan. Tapi saya bilang Bang, ini bagian dari tanggung jawab moral lah saya bilang. Dan Oke. juga melihat kondisi Totally dari keseluruhan berapa tadi Bang yang dikembalikan 5, Ya tadi sesuai berita. 5,2 miliar itu kurang berapa lebih. tahun ya sebagai brand Itu yang tadi saya bilang 3,5 tadi. 3,5 tahun. Berdua. 5,2 miliar ini dikembalikan atau diserahkan ke penyidik atau ke Bareskrim? Betul. Oke, pada akhirnya apa yang disampaikan Bareskrim atau penyidik ini nanti uangnya akan kemana Jadi gini, 5,2 miliar? kenapa ke Bareskrim? Bareskrim kan bertugas menyelidiki, kemudian juga menyita aset-aset yang sekarang nantinya aset itu akan dikembalikan kepada korban. Oke. Nah, kemudian saya sampaikan ke pihak Bareskrim, kalau saya kembalikan nanti bisa digabungkan. Dan ternyata bisa. Jadi udah ada mekanisme hukumnya semua. Oke, kita keluar dari kasus ini, tapi impact secara pribadi buat Dude dan juga buat Ica tuh dari kasus ini impactnya kan pasti besar sekali pengaruhnya ya. Sampai pada akhirnya empathy itu ada. Kalau saya sebenarnya yang pertama adalah bahwa hidup ini Allah punya cara untuk kita bisa mendewasakan pikiran, ya. Kemudian memberikan ujian-ujian dalam hidup. Tapi Allah juga di satu sisi memberikan kekuatan kita bisa menghadapi. Karena nggak ada ujian yang Allah berikan tanpa Di luar kemampuan batas kita, Iya. gitu ya. Saya sangat meyakini itu. Jadi kalau buat saya hidup ini tinggal kita jalani sebaik mungkin. Apapun yang Allah berikan, pasti Allah udah siapkan jalan keluar terbaik. Tinggal perlu kesabaran. Aha. Kemudian ikhlas dengan baik gitu ya. Dan buat saya hikmahnya ada nggak? Ya jelas ada. Pasti. Tapi buat orang lain, buat yang menyaksikan, buat yang mempelajari tentang keuangan syariah, mungkin ini juga bisa jadi PR bersama nih. Betul, ini menjadi pelajaran ya. Betul. Jadi yang namanya syariah ini kan besar ya. Indonesia dengan mayoritas muslim. Jadi Ya. ekonomi syariah ini kalau boleh mungkin dengan kasus ini pengelolaan mungkin bisa dikoreksi lagi atau ditambah lagi. Betul, karena Orang-orang ekonomi yang- syariah begitu grow-nya begitu pesat sekali. Luar biasa, Tapi sangat jangan luar biasa. sampai akhirnya ketika dibalut dengan kata syariah, orang tuh bisa salah Percaya. untuk melihat dan tentunya instrumen investasinya juga harus diperhatikan. Jangan tergiur dengan begitu mudahnya dengan imbal hasil yang bisa jadi kadang tidak masuk akal. Tapi ya itu dia namanya orang ya kalau ngomongin soal uang. Cuman agar lebih hati-hati lagi untuk berinvestasi kepada lender tentu saja ya. Tapi yang bagaimana, mempunyai dana. tapi itu menarik Rian. Tapi bagaimana kita sebagai artis atau sebagai talent mengetahui bahwa perusahaan tersebut ada apa-apa sebelum kami tekan kontrak? Ya, yang pertama yang Ya dong, pasti ketika kita betul. diajak sebagai model iklannya, Ya. brand ambasadornya. Ya, Tapi ya, kan ya. terkadang kan kasus kita juga beberapa kali jadi brand ambassador. Kita kan tidak bisa mengecek kebaikan atau benar atau tidaknya perusahaan tersebut. Jadi kalau boleh dari sisi apa yang pernah saya alami adalah pertama kan legalitas. Ya. legalitas Ya, perusahaan legalitas. Ada pengawasnya nggak nih? Betul. Terdaftar Ada di lembaga OJK. negaranya nggak yang ikut andil dalam mengawasi berjalannya perusahaan dan sebagainya? Itu semua ada nggak Mas Dude? Oh iya jelas ada. Ya, Kan makanya ada hasil sama. auditnya juga tiap tahun. Iya. Iya. Kan? Dan sebetulnya fraud bukan kali ini aja terjadi di Indonesia, fraud yang lain juga ada dengan dana yang jauh lebih besar lagi. Maka ya sekali lagi dibutuhkan pengawasan dari pemerintah dan juga kita sebagai calon nasabah jauh lebih berhati-hati lagi untuk bisa menginvestasikan dana kita ya. Semoga jadi pelajaran buat semuanya ya. Iya. Karena ini ngomongin soal keuangan, waduh bisa impactnya tuh ke kesehatan fisik sama mental jatuhnya ya kan. Pokoknya berkaitan Apalagi dengan besar lagi kan, uang. materi. Ya, tapi ngomongin soal kesehatan, 2,3 miliar. kita juga punya sebuah artikel tentang Ica Alisa Subandono, istri dari Dude Herlino. Alisa Subandono, istri Dude Herlino, jalani operasi skoliosis. Skoliosis itu apa ya? What is Skoliosis, jadi kondisi tulang belakang memang dari SMA tuh. Oke, Ya. S gitu ya. Ya betul. Jadi ada yang S, ada yang combengkok sedikit segala Ring-ringnya. macam. Kalau Ica?
Ica tuh dia 50 derajat ya. Wow. Sebenarnya sudah lama, tapi kan di-maintain terus kan. Kita maintain dengan pilates, dengan berenang dan sebagainya. Dan ternyata memang skoliosis di perempuan itu angkanya memang cukup tinggi. Jadi kita konsultasi sama dokter, udah cukup lama sebenarnya kan. Dari SMA, kemudian kuliah segala macem. Nah, pas kemarin cek lagi, memang akhirnya anak kan sudah lahir semua nih, udah 3 ya, alhamdulillah. Dokter bilang derajatnya juga sudah 50 kan. Gimana kalau ada operasi supaya untuk meluruskan gitu. Terus saya bilang ya udah kita coba jalanin. Dan alhamdulillah 2 minggu lalu sudah dioperasi. Sudah operasi? Sudah, hari ini sudah recovery, dia udah bisa jalan, udah bisa naik tangga, sekarang udah bisa aktivitas lagi. Berarti recovery-nya agak lama juga ya? Dari operasi ke dia di rumah sakit cuma 4 hari setelah operasi pulang. Setelah itu udah lancar aja, udah bisa jalan, udah bisa aktivitas gitu. Oke, kondisinya tuh skoliosis. Tapi kan kalau selama ini kan melakukan pilates, apakah ada efek di... Betul, jadi pilates dia membuat pertambahan derajatnya itu bisa sedikit di-maintain lah gitu. Jadi nggak semakin bertambah. Memang bagiannya apa, jadi yang menyebabkan bisa pola hidup, bisa tidak diketahui apapun. Genetik juga seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi memang ini kasus yang banyak dialami oleh perempuan sebenarnya. Oke, yang pernah Dude lihat dari istri sendiri ketika skoliosis ini yang paling parah yang pernah dirasakan oleh Ica tuh Jadi gini, impact-nya adalah, ini mungkin kalau yang menyaksikan banyak yang mengalami, pertama punggung tuh pegel banget. Pegel, sakit gitu ya, bahkan sakitnya sampai ke kepala, kadang tuh jadi pusing gitu ya. Setelah operasi alhamdulillah selesai masalah itu. Kemudian ya paling beberapa aktivitas, karena kalau tulang belakang itu kan memang nggak rata tuh secara pundak. Ya. Nah gitu ya, jadi memang Kanan dan kiri pasti beda ya? betul, jadi memang kadang dia harus meng-adjust sendiri badannya gitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah teratas. Kemarin hamil 3 anak tuh gimana itu ngaruh dengan kondisi skoliosisnya? Nah makanya, jadi alhamdulillahnya setelah hamil sampai anak ketiga, pertambahan derajatnya sedikit sekali. Nah makanya kalau dokter bilang ini karena udah siap untuk kita luruskan, kita operasi udah siap. Berapa lama kemarin untuk operasinya skoliosis dari Di ruang operasi. Durasi operasi itu sekitar 5 jam. Wow. Lama ya? Tapi itu memang udah standar lah itu. 5 jam. Kalau dicek ke dokter spine itu memang seperti Oke, itu. tapi alhamdulillah Ica semoga kondisinya semakin sehat Semoga ya. lekas sehat ya Alhamdulillah. saya. Amin, termasuk buat seorang Dude Herlino. Ini juga kita baru tahu satu fakta tentang Dude Herlino, padahal kita nonton sinetron dia dari zaman kita, dari zaman dulu sampai sekarang. Wah. Kami baru tahu yang satu ini. Apa itu? Fakta unik Dude Herlino sering tutupi tanda lahir dengan foundation. Ini Gimana alasan. sih? Tadi kita sampai nanya sama produser kita, emang iya sebelah Yang mana? mana Kita nggak pernah sih? lihat loh. Ada tuh. Guys, kita baru tahu loh. Ya kan, baru Iya. sekarang kita baru melihat seorang Dude Herlino ternyata ada birthmarknya, ada tanda lahir. Jadi dulu suka Dulu pakai kacamata. tutup pakai foundation apa gimana? Enggak, jadi kalau waktu syuting sinetron sama makeup artisnya, saya bilang bisa ditutup nggak gitu. Oh bisa, pakai foundation. Tutup. Berkali-kali jadi bintang tamu kita baru lihat sekarang loh. Kelihatan ya. Iya baru kelihatan. Tapi again namanya birthmarks ya, itu kan pemberian dari Tuhan juga. Kadang ada orang yang merasa insecure tapi ya nggak apa-apa juga. Pada akhirnya kan butuh penerimaan diri, itu yang paling penting ya. Oke, so Dude Herlino terima kasih banyak ya buat hadir ke sini Terima karena kasih, Mas sudah Dude. menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami terkait juga tentang platform pendanaan yang kita juga tahu buat Sobat Ambiar semoga bisa lebih berhati-hati lagi untuk berinvestasi. Kita akan kembali saat lagi karena ada seorang perempuan yang punya bentuk investasi dalam hal yang lain. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya. Banyak cara untuk membuat seseorang lebih percaya diri. Betul. Sebentar ya Pak. Percaya diri itu kan sebetulnya Karena di tubuh dari kita yang pikiran, kan? tersenyum bukan cuma bibir. Tapi apa?
Mata juga. Mata. Ya kan? Jadi Mata ini bintang tersenyum, tamunya bibir ini. tersenyum. Jadi bintang tamunya Edes. ini apa? Bintang tamunya ini kenapa? Ini kan dunia kecantikan semakin berkembang. Iya. Apapun zaman sekarang tuh bisa dilakukan. Betul. Terus bintang tamu kita yang satu ini kemarin baru ke Korea. Iya. Baru saja melakukan sebuah operasi. Mahal tuh. Investasi. Iya. Beduh. Operasi zebra apa? Operasi apa ya? Operasi ketupat. Operasi Ini termasuk investasi loh. Seorang Investasi. artis yang cantik. untuk penampilan, Untuk semakin penampilan, percaya diri. iya. Operasi apa di Aduh. Korea di pagi-pagi ambiar kita hadirkan. Ini dia Jenny Cortez. Cortez. Selamat pagi, cantik banget sih. Sampai bingung apa yang mau dioperasi udah cantik begini. Apalagi yang kurang. Apa yang Harus mempercantik diri di bagian atas. di bagian atas? Ya, di mana? Di Semuanya udah ubun-ubun sempurna. maksudnya? Silakan Kak di tengah Kak. Ya. Di sini. Oke, operasi apa? Di bagian situ, Beb. Di bagian mana? Di bagian mana nanti kita cari tahu ya Sobat Ambiar ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Jenny Cortez sudah hadir. Oke buat Sobat Ambiar, ini dia operasi yang dilakukan Jenny Cortez di Korea yang kabarnya biayanya mencapai 4 miliar rupiah. Mahal banget ya, Pak Beb. Si payudara ya, jadi apa alasan dari seorang Jenny Cortez secara pribadi ya? Emang kenapa? Kalau awalnya tuh, karena kan aku udah punya anak, Oke. pasti kan menurun ya. Mhm. Jadi harus biar lebih cantik, Biar suami senang. gitu. suami seneng. Udah gitu kan, aku profesinya kan nge-DJ. Kebanyakan rata-rata pada bikin boobs. Memang Oh, sekarang jadi udah DJ itu pada bikin gitu ya? Iya, rata-rata udah pada bikin. Oke. Modal ya. Ya udah kerja aku gitu. Enggak, tapi ini maksudnya alasan pertama itu yang paling masuk akal, maksudnya untuk membahagiakan suami. Nah, ya kan? Itu yang- Oh, yang penting. Membahagiakan Paling suami tepat gitu ya. sama lebih kita percaya diri ya. Percaya diri, oke. Tapi itu butuh waktu berapa lama untuk bisa satu meyakinkan suami atau meyakinkan diri sendiri? Oke, ini waktunya untuk melakukan operasi. Malah suaminya yang suruh. Suami malah yang dulu. Suami yang suruh. Biasanya gitu ya. Ya kalau kayak gitu ya. Harusnya nanya sama suaminya, kenapa nyuruh istrinya buat operasi? Oh, Suaminya yang suruh. Oke. Nah, aku baru berani. Oh, oke. Berapa lama tuh sampai akhirnya dari suami yang minta and then langsung go ke Korea? 2 tahunan ya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahunan ya. Kenapa tuh? 2 Karena nggak tahunan. berani mikir Karena mulu nggak ya? berani. Tadinya kan aku ngecek di Indonesia di mana. Terus di Korea. Terus kan aku ke Korea tuh nggak berani karena kan bahasa kan. Terus aku diantarin sama sahabat aku. Akhirnya kita terbang ke Korea Sambil Selatan. jalan-jalan ya, Kak? Iya, jalan-jalan udah gitu. Ya operasi di sana ternyata nggak seserem apa yang aku bayangin. Emang bayanginnya awalnya gimana? Aku parno mati. Dia nggak bisa bangun lagi. Waktu di Aku takut gak bangun lagi. Iya. Jadi pada saat sadar langsung, alhamdulillah ternyata aku bangun lagi gitu. Karena aku parno gak bangun lagi kan, takut. Itu bius total berarti kan ya? Iya, Bius biasanya. total. total Sesuai nggak lah. hasilnya? Masa nggak bius tot? Guys, kalau sesuai hasilnya berarti suami suka. Suami suka banget. Ya masa enggak kan suami yang minta? Iya, jadi tersenyum kan. Dada tersenyum, suami tersenyum. Tapi belum boleh di unboxing. Belum boleh Belum diambil. boleh. Tapi itu berarti dilihat boleh dipegang. Maksudnya wajahnya 4 karena bulan, 4 bulan. tinggal di sana Oh, ya. 4 Oke. bulan. Oh, 4 bulan. Lama sekali. Kemarin di meja operasi berapa lama? Sekitar 4 jam kayaknya ya. 4 jam apa 3 jam gitu deh. 4 jam sampai 3 jam. Iya. Tapi ya ini untuk para perempuan ya, untuk wanita yang nggak semuanya juga ingin melakukan operasi payudara. Tapi kalau misalnya ada yang pengen melakukan hal yang Ya. sama itu apa do's and don'ts-nya? Sebelum operasi itu apa yang tidak boleh dilakukan, pantangan-pantangannya? Jadi yang nggak boleh dilakukan adalah minum obat-obatan vitamin-vitamin gitu nggak boleh selama itu 1 kan bulan. Mengencer darah takutnya. Iya, pengencer darah, suntik kurus, obat diet, apapun itu nggak boleh. Terus alkohol nggak boleh. Jadi Alkohol tuh kayak wine. Olahraga ya, juga kayak nggak boleh. wine. Angkat beban nggak boleh kan? Boleh itu. Oh boleh? Boleh. Oh, itu masih boleh. Wine itu nggak boleh. Terus bener-bener aku ngikutin peraturan kan. Iya dong. Iya. Iya takut kan. Abis itu udah deh pas operasi berjalan lancar. Dan proses penyembuhannya selama 1 bulan nggak berasa apa-apa. Tapi masing-masing orang kan beda-beda ya. Iya. Ada yang sakit ada yang enggak. Nah kalau aku memang nggak ngerasain sakit. Berapa lama operasinya Kak?
3 jam sampai 4 jam. 3 jam sampai 4 jam. Langsung pulang atau tetap langsung pulang? Nginep dulu semalam. Langsung pulang. Oh, Langsung pulang. Oh, wow, sih seperti Langsung itu ya. pulang, nginep di hotel maksudnya. Oke. Iya. Terus apa tantangannya setelah operasi ini apa yang tidak boleh dilakukan? Jadi selama 1 minggu itu nggak boleh makan pedas-pedas. Hah? Ya. Ya, untuk penyembuhan biar lebih cepat. Oke. Terus tidak boleh olahraga selama 1 bulan. Kan seafood juga nggak boleh kan? Makan seafood boleh. Boleh. Makan apapun boleh kecuali pedas-pedesan. Oke. Kayak gitu. Tidur nggak boleh miring mungkin ya? Tidur nggak boleh miring. Oh ya, masalah tidur itu tidurnya harus duduk. Bantal. Berapa hari tidur? Selama 3 bulan itu posisi tidurnya duduk aja. Aduh. Karena Segitunya. karena takut dia itu takut bergeser ya. Apanya? Bagian boobsnya. Oke sebentar, selama 3 bulan berarti ini sudah masih dilakukan sama Jenny Cortez untuk tidur Jadi dalam... kan masuk 4 bulan ya. Heeh. Jadi tidurnya udah mulai agak tiduran tapi bantalnya tetap tinggi. Oh yang penting kepala lebih tinggi ya? Iya. Tapi kalau oke. sebelumnya Oh, memang jadi gini lah ya, gini Iya. lah. Sebelumnya emang benar-benar begini duduk. tidurnya? Iya. Bisa tuh? Bisa. Bisa tidur, Kak. Tapi waktu operasi hidung juga gitu gue. Ngapain lu gini juga? Boleh. Operasi hidung juga nggak boleh? Tapi, tapi aku happy banget sih kan yang ngelakuin operasi kan dokter Shin itu bagus banget. Cewek. Cowok. Oke. Cowok, aku bilang sama dia, dok saya itu agak parno takut mati gitu kan. Bilang gitu ya. Iya, terus dia kasih tahu nggak apa-apa ini kalau di Korea ini operasi yang biasa gitu. Jadi itu yang membuat kakak jadi optimis. Iya. Makin percaya diri. Heeh. Oh, oke. Ini kan ngomongin operasi di Korea pasti biayanya nggak murah. Nggak murah, Berapa ya. biaya yang dikeluarkan untuk operasi di sana? Jadi kan operasinya tuh ada macam-macam implan ya. Ya. Ada 2 implan. Aha. Nah, itu aku termasuk implan yang nggak mahal banget. Jadi implan yang nomor 2 lah. Oh ada 2 jenis. Ada 2 jenis implan. Implan ini dari apa ya? Implan tuh Ada buatan motiva, lah. ada apa gitu Iya. ya. Oh. Kayak karet gitu. Oke, jadi ini buatan ya? Kakak yang paling bagus. Oh, Enggak, aku yang 200 itu yang biasa. Gue kasih. harganya berapa? 200. 200 juta? Kenapa nggak yang paling bagus? Yang paling bagus itu kan mahal ya, nyampe 400. Oh. Ya kakak kerja sama orang Koreanya. Enggak ada kalau di Korea. Ini nggak ada Ada yang endorsement? kerjasama kan yang klinik lain kan. Kan aku nggak ada link yang ke sana. Tapi ini buat informasi juga, buat edukasi, buat Sobat Ambiar. Ini kalau yang kita tahu kalau operasi payudara itu di tahun kesekian harus dioperasi kembali atau di Nggak. apa istilahnya? Tergantung Ya. enggak juga. Jadi aku udah tanya kira-kira berapa tahun aku mesti ganti. Dia bilang nggak perlu diganti kalau nggak ada masalah. Yang penting kamu harus check up rutin setahun sekali, medical check up semuanya gitu. Oh, seumur hidup berarti ya. Harus ke Korea atau di Indonesia cukup? Enggak, sekarang dia udah buka di Indonesia. Oh. Daerah BSD. Oke, so operasi payudara. Sebelumnya pernah operasi apa lagi Jenny Cortez? Kan aku operasi hidung, Hidung? terus waktu datang ke sini kan operasi kantong mata. Oh iya waktu itu pernah datang. Hidung, kantong mata, payudara. Oh dibius Payudara. semua, dibius. Kalau ini kan bius lokal, kalau hidung kan bius Bius lokal kota. juga. Wah. Aku lokal yang hidung. Lokal. Ih hebat ya berani. Oh, kantong mata juga aku mintanya lokal. Dibius total. Kok sedasi sih, cuma memang benar-benar nggak bisa terasa apa-apa. Iya nggak ada rasanya kok. Orang tuh bilang katanya kalau udah operasi plastik jadinya tuh ketagihan. Ada Apakah kakak perasaan. ada Enggak. operasi yang lainnya? Cuman kalau aku mikirnya gini, pas operasi si ini, boobs ya, itu lebih yang kayaknya kurang besar ya gitu. Tapi kata suamiku kok udah gede gitu kan. Ada rasa nggak puas? Oh iya. Iya kayaknya aku kurang gede ya gitu. Oke. Terus kata suamiku kok udah gede dia bilang gitu. Masa sih? Aku bilang. Ya tapi ini pentingnya izin dari suami ya. Jadi Tapi suami bilang udah cukup. udah cukup, dia udah gede dia bilang. Oh kayak waktu masih perawan ya aku bilang gitu. Enggak dia bilangnya kayak gitu. Oke, so nggak mau operasi apa-apa Jahitannya lagi? gimana kak? Jahitannya di dalam sini. Aduh. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan tapi. Oke, jadi udah stop atau ada rencana next misalnya bagian Aku wajah sebenarnya atau pengen mana? banget sedot lemak, tapi masih belum berani. Apanya yang disedot? Bagian lengan sama paha. Oh, kalau itu nggak apa-apa kak, kalau itu mah sedot lemak. Ya, aku paranoia Nggak apa-apa metong. kalau itu kan untuk kesehatan ya, maksudnya. betul. Karena itu ada lemak-lemak yang tidak bisa Tidak dibuang dengan baik, olahraga. betul. Oh ya. Jadi Lemak. harus dibuang lah, iya. Oh, ini aku baru tahu loh padahal aku Aku tiap hari soalnya olahraga. takut Ya gimana sih udah dikasih sedot-sedot tahu gitu. deh perasaan. Oke, tapi apapun itu ya sekali lagi ya ini haknya setiap orang dan yang paling penting adalah tahu tempat yang tepat ya. Jangan sampai sembarangan
jarang tempat. Iya. Karena beberapa kali kita juga punya bintang tamu yang datang hidungnya rusak karena bukan ke dokter yang spesialis, Pokoknya dokter ahlinya. Kalau dari pengalaman aku operasi ya, kita cari operasi itu jangan yang terlalu murah, yang sedang. Kalau mau yang mahal, yang sedang, tapi harganya jangan yang di Yang bawah terpercaya standar. yang Iya. paling penting ya. Oke, Sobat Ambiar, kali ini kita mau beralih topik masih dari Jenny Cortez, bukan soal fisiknya, tapi lebih ke emosinya. Karena kemarin sempat marah-marah sama pelayan yang ada di restoran. Oke, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Pemandangan bagus, keren, makanan enak, pelayanan baik, ramah, tapi kasir atas nama sekian. Pesanan apa, datangnya apa, ngotot lagi, ngaku nggak salah ataupun minta maaf, malah nyalahin pembelinya. Jelas-jelas saya tunjuk nama makanan yang saya pesan di buku menu. Minta maaf setelah om saya datang ke kasir untuk dia minta maaf. Kasir atas nama sekian kafenya atau restorannya di mana? Kalian tebak sendiri aja guys. Geng. Oke, jadi apa tempatnya yang ya, Kak. terjadi? Itu tempat, Geng itu guys. Oh guys, Ya, itu tempatnya ya, Kak, ya, yang di foto itu. Itu tempatnya. Jadi apa yang dialami Jenny Cortez? Jadi ceritanya kan aku lagi pesen makanan. Memang kan aku sama keluarga besar datangnya habis liburan acara arisan. Udah gitu aku pesen makan. Mungkin bingung atau gimana ya. Terus aku pesen, aku mau yang ini ya, aku tunjuk menu makanannya. Yang datang beda, itu kan buat anak aku kan. Oke. Anakku udah lapar. Yang datang beda, terus aku bilang, makanan yang aku pesen bukan yang ini loh, aku bilang Oke. gitu. Kan aku tunjuk gitu yang mana. Terus dia ngotot gitu, yang enggak kakak pesen yang ini gitu. Aku bilang, saya tunjuk nggak makanannya? Iya tunjuk. Tapi namanya bukan yang itu kak. Saya tunjuk nggak gitu, tunjuk. Dia nggak mau ngaku salah ataupun minta maaf kan. Sampai akhirnya aku saking emosinya karena dia nadanya tinggi, aku nada tinggi lagi. Nadanya tinggi gimana kak? Ya dia bilang gini, kakak pesennya yang ini memang gitu namanya. Agak nyolot gitu. Agak nyolot lah ya. Harusnya kan biasa pelayan kita kan makan nggak sekali dua kali ke tempat-tempat begitu kan. Hospitality Harusnya ya, menjual jasa ya. Terus minta maaf kan, aduh kak minta maaf ya kalau salah. Harusnya gitu kan. Sampai akhirnya aku marah, terus aku bilang udah pergi deh. Sampai akhirnya om aku datengin ke kasir. Dan itu bukan pelayan-pelayan yang restonya, tapi kasir ya. Oke. Kasir. Kasir, terus omku datang ke kasirnya, dia bilang minta maaf sama aku. Datanglah ke aku, minta maaf gitu kan. Seharusnya kan masalahnya simple ya. Di saat dia pertama kali datang dia minta maaf juga udah selesai gitu. Yang aku nggak suka karena dia itu nggak minta maaf itu loh yang nyolot. Malah gitu. nyolot gitu. Waitersnya itu. Malah tetap merasa benar intinya. Kasirnya. Oh kasir. Kasirnya. Kasirnya yang minta maaf. Di Iya, Jakarta. Waitersnya tidak minta maaf. waitersnya nggak salah. Oh. Kasirnya karena kita kan pesen makan kan Di pas kasirnya. di kasirnya. Oh pesen oke. Dari pihak manajemen restoran tersebut misalnya manajer in charge-nya ada yang mencoba. Nggak ada kemarin lagi nggak ada manajernya sih karena itu restoran besar. Oke, so sampai akhirnya Jenny Cortez memberikan ulasan atau review Iya. untuk restoran tersebut di Google Review. Kita mau kasih lihat reviewnya Jenny Cortez. Makanannya enak, layanannya bintang 1, suasananya bintang 5. Kasir atas nama, pelayanan kurang ramah, Kesel ya, tapi dan aku karena nggak- pada saat nggak posting saya nama komplain makanan yang restonya. dikirim salah. Iya. Resto daerah Bogor, kira-kira di mana ya? Kasirnya yang sombong. Oke, sebenarnya kalau di luar negeri ini masalah yang biasa untuk memberikan review, Review, pada Google betul. Review ya. Tapi Cuman pertanyaannya kenapa sampai diposting gitu Kak di Instagram gitu Kak? Yang penting kan aku nggak ngetek nama restonya. ya Iya kan? Ya namanya orang sebuah bentuk kekesalan tuh beda-beda. Jadi Karena cara seperti itu tadi, Kakak puas. tadi aku pikir kalau misalkan dia nggak minta maaf sama aku, kan sebenarnya itu etika ya, Ya. ya kan? Minta maaf sama aku, ya mungkin aku videoin dia, aku posting gitu. Iya. Cuma Oke. yang salah kan bukan restonya. setelah ngasih Google Review kemudian diposting walaupun tidak menyebutkan nama restonya, tapi kan aku mereka DM juga. restonya. Di DM sama Aku DM restonya langsung. Lalu apa jawabannya? Aku belum baca lagi sih. Pokoknya pas hari itu aku langsung DM restonya langsung atas nama kasir Lala gitu. Tapi dulu waktu gue jadi pelayan di Amerika ya, gue paling takut dapat gini. Google Review itu kalau di luar negeri itu sangat lagi. berpengaruh Waktu gue soalnya. jadi pelayan, wah parah.
parah banget, deg-degan gitu. Siapa? iya. Karena matters dipanggil banget. ya pelayanan Iya. siapa? Oh, pelayannya namanya Karen Delano. Waduh. Karena di luar negeri tuh rata-rata orang memilih tempat itu melihat Google review-nya Google terlebih review dahulu. dulu, betul. Makanya ini satu hal yang sangat krusial sekali. Ya jadi pembelajaran lah, namanya juga hospitality menjual Iya, jasa. betul. Tapi semoga kita juga sebagai seorang pelanggan, mudah-mudahan kita juga punya hati yang lembut. Barangkali hari itu hari yang sial bagi pelayan tersebut ya. Mungkin lagi ada masalah, segala macam. Gak ada etika aja sih untuk minta iya. maaf duluan, Oke, benar oke. kan? Sabar ya kak. Sabar, suami aku sambil bilang sabar. Oh, Sabar. Oke ya. Baik Sobat Ambiar, kali ini kita mau minta seorang Jenny Cortez menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya dalam Kursi kegegeran. Let's go. Bentar ya Pak Didi. kursi geger. Aduh Derlino. Bentar ya. Dude Herlino, tadinya Pak Dude yang kepingin suruh duduk di sini. Iya, nggak jadi. tadinya maunya Dude Herlino. Oke. Kenapa begitu Ya, jadinya? kita mulai dengan Jenny Cortez, siap ya? Jujur, sebenarnya Kak Jenny sering lakukan operasi karena merasa insecure di depan suami dan cara agar menarik perhatian suami. Apakah seperti itu? Kalau untuk operasi, kalau masalah hidung, kantong mata insecure ya aku. Tapi kalau untuk boobs aku memang kan aku disuruh sama suamiku karena dia sukanya yang besar-besar. Rezeki yang besar. Rezeki yang besar. Rezeki yang besar. Bajunya kalau makan besar. Ya. Kayak makan yang Ya, besar. ya, baju-baju yang besar ya. Oke, hal kecil bisa jadi besar. Apakah itu cara kamu agar selalu muncul di infotainment? Astagfirullahaladzim. Oh, hal kecil bisa jadi besar. Oh, yang masalah tadi ya. Aku tuh orangnya agak temperamen gitu. Maksudnya aku baik. Makanya kata suamiku gini, kamu biasanya tuh baik sama orang-orang kecil. Kenapa kayak gitu? Karena etika aja sih. Oke. Lebih kepada Kesel Poinnya etika. Aku sama mbak-mbak aku aja kita makan satu meja apa kamu mau makan apa boleh gitu. Cuman kemarin tuh masalah etika aja. Iya. Oke. Oke Kak, kamu sering pamer foto seksi setelah operasi. Itu emang murni percaya diri atau sebenarnya cara biar tetap dilirik job DJ di tengah persaingan yang makin ketat? Oh, kalau masalah itu karena mau menampilkan apa yang sudah dibuat sama dokter. Karena keberhasilan Keberhasilan, operasi. ya. Karena ada kepercayaan Kepercayaan diri. diri. Iya. Jadi aku ngerasa oh jadi lebih seksi. Ya tapi kan itu kan jualan pekerjaan juga Betul. kan. Iya, benar. Karena kan kita di dunia entertainment kan. Iya, iya. Badan harus tetap bagus Betul. ya kan. Kalau hasil udah bagus masa kita nggak pamerin? Benar. Iya Ya kan? Lagian tampil bagus dikomentarin, tampil kurang bagus dikomentarin. Serba salah ya kan? Dikomentarin. Makanya semuanya serba dikomentarin. Ya begitulah fungsinya netizen. Komentar yang baik atau kalau enggak yang buruk. apapun itu, tapi kembalikan lagi sama kita bagaimana kita bisa menerima itu semua ya. Terima kasih Jenny Cortez, kita akan balik saat terima lagi. kasih, Kak. Tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger. Geger. Aku layak pantas aku bahagia. Aku layak pantas aku berharga. Sehat dan biar nonton Ambiar. Geger. Pagi-pagi aja. Guys, kita tuh mau mengucapkan happy wedding ya, selamat Iya. hidup baru. Ada Hazel kemarin baru menikah. Oh iya Kak, Ya kan? Koko Hazel. Happy wedding sayang Oh aku. iya. Ya. Semalam aku tuh demam sakit. Jadi nggak bisa Bener. datang. Iya, abis dari Banjarmasin langsung ke acara Sunbird. Luar biasa. Di itu di Trans TV Festival. BSD. Iya, itu kan sampai sore kita kan Pak. Sama- Sampai jam 6 sore Koko. Beberapa hari sebelumnya juga Natalie Holzer juga menikah ya. Iya, Tapi benar. memang dia nggak ngundang kita, ya nggak apa-apa. Tapi selamat ya. Tapi buat selamat Natalie. ya. Kita hadirkan Ya, ini buat bridesmaid-nya, sahabatnya. Mau Iya. menceritakan kemarin pernikahan atau juga resepsi dari Natalie Holzer seperti apa. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Poppy Sofia. Bridesmaid-nya Natalie Holzer. Ih, seru banget ya, alhamdulillah kemarin lancar ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Dengan gaya nyentrik seperti ini kebayang kemarin jadi bridesmaid seperti apa ya? Pakai gaun, Pop. Gaun jahit gitu. Jahit. Ya. Cantik banget dong Anggun gitu ya Kak ya. Ya berusaha menjadi anggun. Akhirnya bisa. Bisa, bisa. Nanti ceritain sama kita kemarin resepsinya seperti apa, gimana Natalie Holscher dan juga suaminya ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Oke. Nah, langsung ini dia Poppy Sofia yang menjadi bridesmaid dan penampilannya ini menjadi sorotan netizen. Tanyain sama Natalie Holscher, kenapa kami nggak diundang? Iya kenapa sih Kak? Sebentar aku telepon dulu ya. Kenapa nggak diundang? Halo Nat. Lagi honeymoon Kak. Oh lagi honeymoon. Tapi kira-kira tahu nggak sebagai sahabatnya kenapa kita itu nggak diundang? Ya karena nggak pasti datang. Jadwalnya nggak pas kali ya Kak ya? Ya soalnya kita juga baru tahu ini mendadak apa gimana sih? Kamu tahu atau informasinya dikabarin sama sahabat kamu Natalie Holscher, gue mau kawin nih. Itu berapa bulan sebelumnya? Sebenarnya udah 2 bulan sih Kak. Oh lama juga Oh udah ya, lama Bo. juga ya. Lama. Udah gitu kan dibilang, Bo, Pop mau nggak jadi bridesmaid? Seumur-umur aku tuh belum pernah jadi bridesmaid gitu. Baru sekarang. Baru sekarang. Seneng dong. Senang dan bingung ya. Jadi pas waktu dikasih kain, ini gimana ngejahitnya, bajunya modelnya kayak gimana gitu kan. Terus gue tanya ke Natalie ini gimana dressnya? Udah pokoknya sesuaikan dengan karakter lu Kak, bikin serok and roll mungkin. Berarti boots oke. Yang berbau-bau kulit-kulit oke, udah serah gue gitu. Jadi sebentar, Yes. ketika jadi bridesmaid pakai boots, Aku pakai boots tapi yang lancip, yang cewek gitu. tapi tetap boots. Tetap cewek, tetap boots. Oh, oke. Jalannya begini tapi tetap. Rambut itu yang lain tuh rambutnya agak Rambutnya kan semua dicepol-cepol gitu kok kakak enggak? Karena yang pertama rambut pendek Kak. Bisa kok. Bisa, tapi cepolnya depan nanti. Jangan. Lebih ke bukan gaya gue gitu ya. Betul, aku kayak Kak Ibram, di Kenapa? slick ke belakang. Ke belakang rapi begini. Oh. Iya. Jadi beda sendiri penampilan kamu sebagai bridesmaid. Anting di hidung sama ini tetap dipakai kemarin? Tetap pakai. Tetap pakai. Tetap pakai dong. Astaga. Tidak merubah karakter. Itu yang penting, namanya juga sahabat ya kan. Ini kita kasih lihat ketika seorang Poppy Sofia menjadi bridesmaid. Yang paling kanan ya? Iya. Memang beda sendiri. Itu juga baru dirobek. Saat itu juga spontan langsung kamu robek? Enggak, aku bercanda. Cuma kayaknya dirobek bagus deh gitu. Akhirnya sobek lah. Oke. Ini ketika masih di kamar nih, belum Iya. belum ini- resepsi, lagi siap-siap nih ya. Siap-siap kita. Masih pakai apa backdrop ya? Apa sih namanya? Kimono. Kimono. Iya, itu Oke. semua udah pada nikah semua itu perempuan-perempuan yang jadi bridesmaidnya. Ada Dara belum nikah. Cuma satu aja Dara aja yang belum sold out. Ada satu belum sold out juga, tapi bukan belum sold out, belum menemukan jodohnya lagi. Iya. Kenapa Anda menanyakan hal itu? Ya enggak kan kita mau tanya. Ikan siapa tahu nanti dapat. Lagi cari temen yang sama-sama belum sold out ya? Pop, akad sama resepsi di hari yang sama? Di hari yang sama. Baju yang kamu pakai akad dan resepsi sama juga? Sama. Tapi nggak apa-apa kan AC. Nggak apa-apa. AC nunggunya seru juga kan kita ngobrol, gosip dan bisa pas waktu dari akad ke resepsi kita bisa kabur ke hotel dulu. Oh dari jam berapa jam berapa? Sebenarnya sih kalau pas siap make up tuh dari jam 8 pagi. Pagi ya. Akadnya jam berapa? Siang ya. Akadnya jam kalau nggak salah tuh siangnya aku lupa ya spesifiknya jam berapa. Pokoknya siang. Terus dari siang kita ada jeda nunggu. Kita balik ke hotel. Resepsinya malam. Iya jam 7. Jam 7. Ada komentar nggak dari misalnya Natalie Holscher atau tamu ngelihat kamu penampilannya cukup berbeda sebagai bridesmaid? Aduh bridesmaid ya. Ada sih beberapa teman yang, ih lucu, kok pakai boots gitu. Yang lain pada itu kan warnanya tuh kalau nggak salah bronze gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba aku tabrakin sama hitam, aku tabrakin sama apa namanya? Obi. Obi ya? Korset. Iya bener, korset atau obi yang ininya kulit dan ada apa namanya bordir brokat gitu, ada bordir bunga. Itu
kan begini ya. Iya. Kan acara nikah begini. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan kita hadir support. Kehadiran yang paling penting. Walaupun Untung nggak pakai jaket kulit tuh, Khasnya Pop. tetap ada. iya kebayang dia pakai jaket kulit ya, Poppy banget. Pop, kita mau kasih lihat komentar netizen melihat penampilan kamu menjadi bridesmaid. Pop beda sendiri. Pop beda Lalu, sendiri. ini artis favorit gue, nggak tahu kenapa tapi suka aja sama looknya. Apa sih aneh banget, masa bridesmaid bajunya begitu, nggak cocok. Harusnya bisa lebih menempatkan gimana cara berpakaian. Apa-apa ya. Tapi kan cara berpakaian itu karakter ya. Iya karakter kayaknya style. kalau komentar tentang penampilan Poppy lu udah biasa ya dengan komentar-komentar netizen seperti ini? Gak apa-apa lah ya, kan soalnya cuma komen aja. Tapi kalau komen terus ngasih duit itu nggak apa-apa lagi. Tapi juga untungnya, Karena kamu juga minta foto. Iya, untungnya bridesmaidnya nggak pakai kebaya ya. Kalau diminta pakai kebaya gimana tuh, Pop? Kalau pakai kebaya nggak apa-apa, kita harus respect juga kan acaranya kan pernikahan itu tuh sakral kan. Ya. Jadi aku ikutin rulesnya pakai kebaya tapi modifikasi yang nggak ngerepotin aku banget. Pop, mau tanya deh, Poppy dulu waktu nikah pakai baju apa sih? Sefeminin apa seorang Poppy Sofia ketika menikah? Pakai sepatu bola, say. Masih inget gak pakai apa? Aku sih pas waktu akadnya pakai kebaya dan haknya itu kebaya kecil lah pendek gitu ya. Terus Rambutnya disanggul, Kak. sanggul. Disanggul. Sanggul deh, pokoknya nggak bisa senderan. Ya kan, senderan samping gini. Oke, pakai sanggul, pakai kebaya. Kemudian Pakai kebaya. resepsinya Resepsi nggak pakai sanggul. Terus aku pakai baju pengantinnya tuh pendek segini. Hah? Dan belakangnya kayak Sailor Moon panjang gitu. Oh. Terus pakai boots cowboy. Lu nikah pakai boots cowboy? Pakai jaket kulit. Buset. Keren. Mertua saat itu ada komentar gak ketika melihat ini menantu gua resepsi begini bajunya? Lebih tepatnya kamu keren banget. Wow, Iya. dia bilang begitu ya. Iya. Padahal di belakangnya Tepuk tangan aneh begini. banget. Ya tuh, tapi mungkin begini ngomongnya dengan ekspresinya. Kamu tuh keren banget gitu. Keren. Keren banget. Keren ih gitu. Jadi itu momen Poppy Sofia paling feminin itu di saat akad nikah? Atau ada momen kamu pernah lebih feminin lagi? Sebenarnya momen lebih feminin lagi kapan ya? Saya lupa. Lupa Bahkan ya. sampai lo aja lupa ya. Sebenarnya yang dress gitu ya kayaknya pas nikah sih. Cuma pas udah lama banget berarti ya. Ya lumayan lah udah 8 tahun yang lalu. Nah, oke. Pop, kita balik lagi sama kawinannya Natalie Holscher. Gaya, kita baru tahu ternyata undangannya ini sempat bocor ya. Oh ya? Bocor? Oke. Kamu tahu itu undangannya Kalau bocor? undangan digital Natalie bocor ke publik. Oh gitu ya? Karena yang kita dengar kamu yang bocorin. Dia lagi nonton lagi sekarang. Oh, ya. Selamat pagi Natalie. Kita mau kasih lihat ya, ini beberapa komentar yang berhubungan sama undangan ya. Akhirnya bisa buka undangan artis. Jadi linknya kebuka gitu. Oke. Samawati Jana ya Kak, Natalie dan suami Amin. Salam dari Pare-Pare, maaf tidak bisa hadir. Ini tidak hadir, sorry ya nggak sempat datang soalnya sibuk jaga wardik. Jadi oke, karena memang kan zaman sekarang itu undangan itu bisa bentuknya digital, dikirim via WhatsApp, dibuka linknya. Cuman ternyata linknya ini yang kesebar. Emang iya Itu yang terjadi Siapa sampai yang akhirnya juga ada nyebar itu komentar ya? seperti itu. Jatuh. Kamu tahu tentang ini? Jujur Netizen. aku kayaknya sibuk nungguin baju aku jadi aku nggak tahu infonya bahwa undangannya kesebar gitu. Berarti ya pasti yang nyebarin ya orang-orang yang diundang itu Mendapatkan salah undangan satunya. itu, aduh tega banget ya Tega kalau banget sih. sampai harus menyebarkan kembali undangan yang seharusnya itu kan pribadi, private gitu ya. Natalie nggak cerita juga bahwa undangannya tersebar? Kayaknya pengantin enggak deh ya. Nggak tahu kali ya. Enggak juga. Karena pasti kan dia sama Arifat juga pasti sibuk sama persiapan sih. Kalau yang kayak gini-gini mungkin ya udahlah udah sejalan aja. Natalie kita nantikan di pagi-pagi ambiar sama suaminya ya. Hadir di Iya, sini. pengantin baru. Pengen ketemu sama pengantin baru supaya menular juga buat Gak kita apa-apa Sobat kok Ambiar. kita walaupun gak diundang kita tetap welcome. Iya. Sayang. Gak salah. Begini Wi, kalau lu mau Yang ada undang dia orang, tertekan dia nggak datang. lu tuh memang kalimatnya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa walau nggak diundang. Kalimat lu tuh begini, intonasi lu tuh begini.
gitu loh. Jadi harus gimana? Gak apa-apa kalau nggak diundang, kita mah terima. Gak apa-apa ya selalu nggak diundang. Makin dia nggak mau datang ya. Sobat Ambiar, kita sekarang mau fokus ke Poppy Sofia yang katanya kemarin anaknya baru ulang tahun ya, anak kamu. Sebenarnya anak aku ulang tahunnya bulan Juni. Bukan masalah kapannya, tapi surprise-nya yang kita Iya, mau kasih betul. lihat cukup berbeda ini. Macam mana? Yang keberapa? Lucu banget. Lucu banget. Makasih. Yang ke-7 tahun, alhamdulillah udah 7 tahun. Terus kalau ngomongin kado, sebenarnya dia tuh dapat kado spesial dari teman-teman sekolahnya. Dapat kadal dari Papua. Bentar. Crocodile King. Oh. Sebentar, temen-temennya ngasih kado kadal dari Crocodile King. Papua. Yes. Kenapa itu yang dipilih sama teman-temannya? Karena anak aku tuh yang pertama dia emang pecinta reptil. Pokoknya punya toke, sempat punya iguana walaupun die. Terus dan dia tuh cukup jarambah, kalau bahasa Sunda tuh kayak berpetualang gitu lah ya. Jadi kerjanya dia berani banget nangkap bunglon taman, bunglon liar. Dan dia bisa lebih cepat dari bunglon-bunglon itu. Itu kan bisa ngegigit dan kalau udah digigit susah dilepas. Tentu, dan dia sudah tahu kuncinya kalau misalkan dia digigit. Dia kasih tahu ada di Instagram aku, caranya gini ya, jadi pas lagi digigit ditaruh di lantai, semua kakinya napak, terus langsung didorong pakai satu jari, didorong hidungnya, nanti dia akan lepas sendiri. Dia sampai tahu. Dia tahu itu caranya. Lucu banget sih. Oh, makasih. Ini Lalika, ini kita kasih lihat kado dari temennya, agak cukup shock juga sih Iya, dapat anak umur 7 tahun kadonya kadal dari Papua. Ya, Crocodile King. Oke, ada berapa reptil yang dimiliki sama Lalika sekarang ini? Sebenarnya panggilannya Jun ya, karena Siapa Jun? Jun itu anak Kadalnya? aku. Oh maaf. Masa kadalnya? Ada yang dikasih nama. Anak aku panggilannya Jun karena nama ketiganya kan Lalika akhirnya Jun gitu ya. Nah Jun ini punya yang sekarang masih hidup punya leopard gecko 2. Leopard gecko, oke. Leopard gecko 2 sama kadal yang kemarin kita temukan pas camping itu sempat dibawa ke rumah. Bukan kadal sih, tepatnya bunglon. Bunglon tapi bunglon yang dari Indonesia karena aku udah browsing bunglon dari Indonesia itu bisa berubah warna antara hijau ke menuju gelap. Kalau bunglon yang invasi itu dia nggak bisa berubah warna kecuali dia lagi masa kayak pengen kawin gitu. Agak memerah. Jadi pas aku lihat oh ini hijau sama hitam bunglon Indonesia. Jadi ada berapa? Ada berapa reptilnya? 4 total Ya reptilnya. 4 dong ya. Tiga. 3. Oh, lu tuh sama suami. Empat. Sorry. Lu tuh sama suami nggak mau misalnya udah kucing aja gitu, kalau nggak kayak kita doggy kan gitu, kalau nggak kucing. kelinci gitu. Sebenarnya kalau kucing bawa-bawanya kan susah Kak ya. Kalau reptil tuh bisa satu mobil kita 4 reptil. Astaga. Kalau piknik semuanya dibawa. Makanannya gampang kecoa atau enggak kayak Serangga, jangkrik. ulat ya atau enggak jangkrik. Gampang kecil kalau lepas paling krik-krik di rumah. Ini anaknya berani, kalau mamanya berani nggak buat megang, Ya, ngelus-ngelus? megang berani nggak? Megang berani nggak Pop? Berani. Berani karena apa ya? Mereka tuh yang jelas nggak agresif kalau toke-toke itu. Terus Gigit. enggak Kak. Jadi kayak sempat ada rumor kan katanya kalau digigit toke nunggu Petir. petir. Nah, sebenarnya aku belum pernah nyoba digigit toke sama toke liar ya. Mau coba tukang kendang silakan gigit. Tapi kayaknya sih toke-toke leopard gecko itu enggak Kak, karena dia ternak dan udah biasa kayak di pet gitu, dipegang gitu. Senyumnya juga kan sepipi. Bisa senyum. Iya bener sampai sini gitu Iya, ya. mulut kelihatan dong Senyum. giginya. Bisa senyum ya. Baik loh. Ibunya nyentrik, anaknya juga unik ya untuk Iya. binatang peliharaannya. Tapi Poppy kemarin kita sempat bahas juga rencana Poppy Sofia mau pindah rumah Kak. Momen Beberapa pindah waktu yang rumah. lalu sempat kita kabarkan buat Sobat Ambiar. Sudah Sekarang udah pindah. pindahan ya. Coba kita kasih lihat dulu ini. Iya, rumahnya bagus kesibukannya. Nukang nih ceritanya. Tukang, mandor. Dari mandor ya. Jadi gimana update-nya sekarang? Sekarang sih udah 80% Kak. Asik. Alhamdulillah ya Kak Karen ya. Terus jadi karena waktunya mundur, aku sekarang lagi pindah di rumahnya kontraktor yang emang temen juga. Kontraktor yang baik hati sekali ya. Kontraktor yang sangat baik hati itu ya.
Soalnya kan mundur 1 bulan, terus udah jadwalnya masuk sekolah. Iya, iya, Anak aku udah terlanjur pindah sekolah kan. Jadi gimana nih? Ya udah kalian pindah dulu di rumah aku. Emang rumahnya kosong juga gitu. Jadi Di kita situ dulu ngungsi. sebentar. Pop, itu tuh kamu beli rumah lama kemudian direnov atau memang itu sebelumnya sudah menjadi aset kamu? Numpang rumah Bukan teman. yang sekarang ini. Rumah lama itu ya. Rumah lama. Rumah lama keluarga. Ya, enggak, bukan rumah second. Oh, oke, jadi beli. Beli. Aha. Gitu. Total buat renovnya itu kan lumayan sih sebenarnya ya. Ih, pengen lihat dong. Alhamdulillah. Iya loh ya. Itu berapa total untuk renov rumah kamu itu? Aduh, kalau dibilang total-total jual motor iya jadi bahan bangunan ya. Sampai jual motor? Jual motor 2, motor trail lagi itu. Lumayan. Harus ya. Oke. Jual mobil 1. Oh, wow. Allah. Terus ya tapi kan memang udah spend kan, maksudnya udah siap-siap nih kita mau renovasi, jadi ya udah rela nggak liburan dulu, rela untuk bener-bener efisiensi lah. Ya nggak apa-apa lah, memang harus begitu ya. Yang penting rumah idaman sebulan lagi Betul. sudah bisa ditepati. Amin, makasih. Selamat ya. Tapi ngomongin soal rumah, kali ini di segmen berikutnya ada seorang konten kreator yang rumahnya didatangi pihak kepolisian. Karena postingannya, apa yang terjadi? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yang lebih indah dari semua ini nonton Ambiar geger. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan seorang komika yang kemarin rumahnya didatangi pihak kepolisian jam 3 pagi. Memang. Iya, langsung aja kita panggil Mega Mega Salsabila. Sabila, kami ini follow Instagram kamu loh. Jadi konten-konten yang kamu bikin yang memang agak nyerempet ke jurang Ada itu apa ya. lagi ini Mega, ada apa lagi? Akhirnya membuat rumahnya didatangi pihak kepolisian ya. Ada apa sih saya? Tapi sebelumnya kita mau ucapkan Terima kasih. ya. Oke Mega, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya. Apa yang sebenarnya terjadi dan konten apa yang membuat Mega Salsabila ini didatangi Didatangi pihak polisi. kepolisian jam 3 pagi. Silakan saya. Kejadiannya itu gimana sih Neng? Kok bisa kamu tiba-tiba didatengin gitu loh? Bikin konten. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? buat Tahu, konten tahu. dia. Tahu apa? Aku kan bikin konten gara-gara itu uang nggak ada yang ngakuin. Tapi awalnya waktu polisi datang nggak tahu dong. nggak tahu kalau itu polisi, makanya aku videoin karena aku takut. Oke. Siapa gitu? Ya, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Pakai baju bebas atau polisinya pakai seragam. baju seragam atau enggak? Bebas, pakai Baju baju bebas. biasa. Oke, terus Oke. lalu ketok-ketok pintu rumah kamu. Iya, terus aku keluar kan, aku kira itu maling motor. Ya. Soalnya dia main-mainin motor sampai alarmnya bunyi. Oh. Dia main-mainin motor. Iya. Biar bangun kali orang di dalam Mungkin ya, rumah. mungkin. Oke. Aku keluar. Ngapain Pak? Bentar mau ngomong. Jam segini banget, aku bilang gitu. Karena nggak masuk akal jam 3 pagi. Itu Kamu tuh di dalam keadaan dong, nggak keluar dong karena takut kan? Iya, Kamu sendiri tuh. iya sama anak-anak doang. Terus aku bilang, Anak-anak siapa? Anak-anak aku. Oh, udah punya anak. Ya, Oke. Terus aku masuk, terus bentar saya pakai baju dulu. Soalnya pakai baju tidur kan. Itu aku tutup pintu, aku telepon teman aku yang polisi. Terus? Ternyata itu polisi. Ternyata itu dia. Iya, untung temen aku nggak angkat. Oh. Kalau angkat gimana ngomongnya Pak? Aku didatengin polisi sama polisi. Malah bingung. Akhirnya udah ikut ke kantor polisi. Enggak. Oh, kamu nggak dibawa? Aku buka pintu. Kamu buka Oke, pintu. Persilakan mereka masuk. Tapi mereka memperkenalkan diri dulu nggak bahwa aku polisi gitu. Enggak, aku tanya dulu. Pas aku buka pintu, salah satu polisinya ngomong, "Hai Mega, aku followers kamu." Hah? Followers jam segini datang gitu. Bapak-bapak dari mana? Kami dari Jatanras Polda Metro. Oke, silakan masuk. Kamu tahu nggak ketika udah ngomong kayak begitu, wah ini gue salah nih udah melakukan kesalahan. Udah ada feeling belum? Ada feeling nggak? Belum, karena Jatanras itu tugasnya nanganin kejahatan, kriminal, kekerasan, kayak nangkepin begal Kak, nangkepin... Lu pernah jadi begal nggak sebelumnya? Makanya itu.
ngapain? Suamimu rumah di mana, aku? suamimu? Nggak ada, aku single parent. Oh, oke. Iya, terus Dijelaskan sama mereka. jadi aku tanya, ada apa ya Pak datang ke sini? Enggak, kita mau nanya aja uang itu beneran punya kamu. Jawaban kamu. Aku yang tadinya gemeter langsung ketawa. Terus aku tanya, Bapak percaya itu duit saya? Saya aja nggak percaya punya duit sebanyak itu. Iya, saya juga nggak percaya, saya juga yakin itu cuma konten katanya. Iya. gitu. Terus akhirnya Terus ngapain kesini kalau tahu itu konten? Karena itu perintah, ada surat tugasnya. Ada surat tugasnya. Kamu lihat surat tugasnya. Sudah lihat. Oh, oke. Berapa lama pihak polisi Ya di Allah. rumah kamu? Kan aku tanya, jadi saya harus ngapain? Mau geledah? Silakan nih, ini tembok keras ini. Silakan. Kalau digeledah kira-kira mereka akan menemukan apa? Batu bata dong. Kalau mau dibongkar, bongkar aja Pak, kataku gitu. Tapi rapihin lagi, diplester lagi. Ke rumah kontrakan, kan rumah saya. Digeledah tuh rumah kamu. Enggak, katanya enggak kok, kita enggak mau geledah, kita cuman klarifikasi aja kalau kamu beneran gak ada hubungannya sama duit itu. Oh. Kataku, sebenarnya sih saya pengen ada hubungannya. Iya 74 kilo emas, saya nggak punya emas, yang saya punya emas ya Allah tabarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. 4 kilo nggak punya. Ya amin, siapa tahu kita nanti punya emas yang Amin. banyak. Tapi ini Mega, kita kasih lihat komentar netizen ya. Iya. Perkara konten kamu. baca Om, baca Om. Jangan kayak gini Kak kontennya, nanti Kakak jadi blunder. Kita tunggu saja babak ini ujungnya di mana. Tolong bagi dong untuk beli token listrik saya mati. Emas saya yang 10 kg kemarin dititip ikut ditaruh di sana Kak. Aduh. Nah, next. Itu kan komentar-komentarnya. Nah, itu Ya komentar-komentar. mereka karena cukup kaget sih, karena jujur Iya. aku juga sebagai followers kamu, aku cukup kaget. Dia diapain nih pas pagi-pagi? Karena kamu baru bikin postingan klarifikasi siangnya kan? Iya, Ah. Terus gimana itu? nggak gimana-gimana sih, soalnya ternyata datang ke situ minta video. Video apa? Langsung video klarifikasi suruh diupload di jam itu juga. Oh, bahwa memang kemarin kontennya hanya Itu adalah menceritakan. hanya sebagai konten. Iya, itu. Bercanda gitu nggak kamu Iya, iya, iya. bercanda gitu. Biar nggak semakin ricuh lagi di media sosial. Iya. Kapok nggak lo bikin konten-konten begitu? Tapi sebenarnya emang dari dulu suka bikin konten kayak satir atau parodi gitu. Cuman karena ini berurusan sama duit ya, jadinya cepet dah. Tiba-tiba nyampe. Tapi kayaknya kamu bukan kali ini kali pertama kamu dipanggil pihak kepolisian atau berurusan dengan pihak kepolisian? Kalau polisi sekali, tapi sebelumnya pernah didatengin sama pemerintah. Pemerintah apa tentang apa? Kabupaten Tangerang gara-gara saya bikin satir soal birokrasi yang sulit di kabupaten. Jadi aku konten kayak gini. Buat orang Kabupaten Tangerang yang mau ngurus birokrasi minimal banget nih lu harus izin kerja 7 hari. Karena kalau sehari doang nggak bisa lu diputer-puter, dijilat, dicelupin gitu. Ini kita live, nanti rumah lo didatengin Emang lagi sama iseng Pemkab. banget perempuan ya. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk kritik dari masyarakat. Tapi didatengin diurusin kok Kak. Diurusin. Diurusin terus. Berkasnya Berapa hari? sehari langsung jadi lah kata saya. Dicelupin nggak? Ini bisa, enggak. Disemprot pelicin. Sehari. Karena Nggak, bikin bercanda konten. itu, bercanda Kak, bercanda. Ya, nggak apa-apa. Justru karena bikin konten, sehari langsung jadi. Sehari langsung jadi. Nah ini bisa sehari. Kenapa harus viral dulu? Terus udah jadi nih. Datang lagi ke rumah. Siapa? Dukcapil. Dateng. Kak ini berkasnya udah jadi ya. Tolong di take down dong katanya. Maaf Kak nggak bisa di take down itu. Sebar juga kok. Sebar kemana-mana ya. Nggak gitu dong. Katanya gini, emangnya kakak bikin konten gitu ada duitnya? Lah kalau minta take down mah ada ini duitnya. Sobat Amir, Mega juga sempat membuat postingan klarifikasi ketika didatangi oleh pihak kepolisian jam 3 pagi. Ini bentuk klarifikasinya. Ini dia. Mega, kami dengar kabar semenjak postingan itu kamu terpilih sebagai duta polisi ya. Polisi tidur lebih tepatnya. Lu kapok nggak bikin konten-konten begituan lagi? Sekarang dijelasin aja sih. Kayak kalau misalkan konten, kalau misalkan itu satir dikasih tahu di caption. Ini satir ya teman-teman. Oh, jadi kamu harus pakai penjelasan supaya nggak salah kaprah gitu. Iya. Tapi sekarang saya kontennya udah aman, masak, belanja ke pasar. Sekarang jadi pindah kontennya ke sana. Yang Kenapa? aman. Ya, biar aman. Sekarang nanti belum tentu. Pokoknya saya Napas dulu.
Iya, napas sampai sekarang masih napas. Tapi ya maksudnya gitu ya, namanya juga konten kreator. Cuman kan karena memang ini permasalahannya lagi riweh banget gitu kan di media, lagi diomongin di mana-mana. Jadi bentuk klarifikasi Sensitif. sangat sensitif. Bentuk klarifikasi juga dibutuhkan. Walaupun sebenarnya bukan cuma kamu doang kan yang mengakui emas dan uang tersebut tuh, iya nggak sih? Iya banyak Kak, cuman mungkin itu saking percayanya mungkin muka aku muka orang berada kali ya. Jadi dia percaya itu duit aku gitu. Oke, Mega, kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada komentar-komentar juga tentang kamu di media sosial. Bilang aja takut berarti nggak independen karena jadi alatnya ijo. Ups, mungkin dia peliharaan Min buat habis perang. Ah, maksudnya? Ternyata orang ini yang dengar-dengar hamil di luar nikah sama Brondong ya. Ah, Lawak ngorak, hahaha. Mungkin Mbak Mega salah satu buzzer satu akun 1000 orang. Alam, Mega, lu mah cari FYP doang, ngaku kritis tapi ternyata pendidikan nol. Intinya lu anak pang, cuma dower bibir doang, lu buzzer ini. Alah, dong koar-koar kagak yang iya sempurna aja, lebih hina dari Dana. Oh, wow. Maklum aja orang lagi nyari makan ya Megatron. Mulutnya disponsori Maca ya, sudahlah. Betina bayaran. Mega alibi penakut gak berani kritis ke ijo. Mega, oke. Ini tuh sepertinya tuh begitu banyak sekali serangan yang masuk ke sosial media kamu ya. Terus gimana itu kamu? Itu ini beradu aja itu jengkol dan pete, coklat dan hijau saling ini roasting. Kalau aku lagi ngomongin yang sebelah, yang sebelah marah. Kalau lagi ngomong yang sebelah marah gitu. Terus kamu tanggepin Makanya nggak sih? kalian jangan ngomongin yang sebelah-sebelah aja. Kan mereka bersinergi, udah ngomongin dua-duanya. Iya ngomongin dua-duanya, cuman kan nggak satu konten, kadang dipisah gitu, konten yang coklat-coklat, yang hijau-hijau. Tapi akhirnya kamu tanggepin nggak komentar-komentar dari netizen yang kamu rasa menyerang kamu secara personal? Aku tanggepin karena itu dia lumayan dapat berapa perak gitu kalau kita bales. Ntar dia bales lagi gitu. Maksudnya berapa perak kalau Bazar ngebalesin? maksudnya. Ya ada, jadi soalnya orangnya itu aja. Jadi caranya gitu. Jadi kalau dapat balasan berarti mereka dapat uang. Oh, jadi kalau nggak dibalas berarti nggak dapat Ibaratnya uang. lu ngasih sedekah buat dia biar dia dapat Iya, duit. aku nggak bisa bantu banyak ya. Gak bisa bantu banyak. Dari teman-teman ada yang ngingetin kamu lagi nggak kan, banyak juga komika yang memang kritis juga terhadap pemerintahan? Iya, ada yang Mega udah sih ngapain sih lu gitu-gitu, nggak ada duitnya. Katanya gitu. Mhm. Ini bukan masalah duit guys. Tapi masalah apa, Mi? Masalah apa? Ada Kepuasan kamu apa? ada sesuatu yang aku pengen ngomongin dan itu bukan dinilai dari duit, kayak aku pernah punya pengalaman sama oknum, makanya aku tuh fokusnya di oknum. Ya, oke. Menyuarakan, yang mengkritisi agar bisa lebih baik lagi ya. Itu yang paling penting. Mega, terima kasih banyak ya. Sudah juga barangkali mewakili komika-komika yang lain ya. Sobat Ambiar, berikutnya kami juga punya bintang tamu. Tapi bukan dari Indonesia. Kita terbangkan langsung dari Jepang loh Sobat Ambiar. Oke. Beliau ini adalah seorang musisi dari Jepang. Sekaligus juga CEO dari Koba Entertainment Indonesia. Atau K di Pagi-Pagi Ambiar. Kita akan hadirkan, ini dia, Koki Ota. Dan ini translatornya ya. Dia masuk udah begini-begini. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya, Mas Rizky sebagai translatornya ya. Betul. Oke, baik. Kita mau kenalan dengan Koki Ota ini. Dia adalah seorang musisi dan juga komposer asal Jepang yang akan berkolaborasi dengan musisi juga dari Indonesia. Tapi boleh silakan duduk sebelumnya. Ya. Duduk bahasa Jepangnya apa, Mas? Dozo okake Dozo. Dozo oka kudasai. kudasai. Dozo okake kudasai. Ya, oke, baik. Musisi ia, CEO juga ia dari Koba Entertainment akan menggabungkan atau berkolaborasi dengan seni budaya Jepang dan juga Indonesia, akulturasi budaya. Ini keren banget sebetulnya konsepnya ya. Boleh ceritakan nggak perjalanan karirnya sebagai musisi dan juga komposer di Jepang? 今までの活動を教えてくださいませんか。とても小さい時から
singing スタートしたんだけど。 Beliau ini sudah menyanyi sejak kecil sebetulnya. Sejak kecil? Ya, no. Dari 6 tahun ya? Dari 6 tahun, oke. 高校時代に日本で SMA beliau ini. 日本のテレビ局の NHK のど自慢っていう Jadi ada acara TV yang namanya NHK No Dojimang seperti TVRI kita. 日本ナンバーワンになる。 Di nomor 1. NHK, NHK. Yeah, we watch it. Oke. Jadi でそこで acara itu. メジャーデビューをして Jadi dari situlah beliau memulai major debutnya. でマレーシア、ルーマニアとかジャカルタでもミュージックフェスティバルに Saya juga ジャパン sudah- 代表で beliau juga 出た sudah りして berpartisipasi di Malaysia, Rumania dan Jakarta juga. Oke, berarti dari kecil memang sudah biasa sudah tampil biasa di depan tampil. TV juga ya. sudah. Oh, だけど一度音楽を休んでたんですよ休憩 Sedikit agak istirahat juga untuk musik sebetulnya saat ini. でその時にボーカルトレーナー Jadi Vokal beliau trainer. ini juga sedang menjadi vocal trainer. でその時そうです1000人ぐらい Ninena, Oke, Sobat Ambiar, dan kabarnya juga Koki Ota adalah CEO dari Koba Entertainment Indonesia. Ya, kita juga penasaran visi Koki Ota untuk membentuk Koba Entertainment Indonesia itu apa? Kikake ga? きっかけまあインドネシアに来るようになって違いっていうのがテーマになって違いをエネルギーにして、したいなと思って日本とその違いを作ることによって違いを築くことによって日本とインドネシアの絆がもう深くなるように Jadi Indonesia dan Jepang sekalipun memiliki bermacam-macam perbedaan, kita ada macam-macam ragam budaya yang ada gitu. Jadi beliau ingin menjadikan ini sebuah kizuna, sebuah tautan yang kenceng gitu. Jadi semacam keakraban ya jadinya gitu. Jadi dari yang ada berbeda-beda ingin disatukan menjadi sesuatu yang baru, yang kreatif, yang Perpaduan seni budaya Jepang dan juga Indonesia. Betul. Nah, kami juga mendengar ada acara namanya Suwamono. Apa itu? What is Suwamono? はコバエンターテインメントインドネシアが主催するシンギングコンペティションなんですけど Singing competition. ya Betul, jadi Suwamono ini semacam lomba penyanyi yang diadakan oleh Koba Entertainment Indonesia. Oh, di mana? Doko desho ka? Doko ni kasa sarete masu ka? 1回目はデポックで Pertama-tama ini awalnya di Depok ini. Oh, oke. Apa genrenya? Genre tuh kak? Dangdut Genre. atau pop? 日本とオール日本とインドネシアのミックス Jadi mix, boleh mix antara Jepang dan Indonesia juga. Wow, luar biasa. Sukses buat acaranya ya. Dan Sobat Ambiar kemarin juga ternyata beliau ini juga di tanggal 26 Juli. Di Festival. Oh, oke, di Trans TV Festival tampil. Gimana rasanya kemarin perform di sana? Festival iniおお Ikaga desho ka? もう最 Mantap. Mantap. Wow. Oke, ini dia penampilannya Iya, ketika penampilan keren. kemarin di Oh, Kino. Trans TV Festival ya. Oke, kita juga sepertinya akan semakin familiar dengan Koki Ota yang tentunya juga bikin acara di sini. Kemudian juga memberikan wahana bagi para musisi tanah air juga Jepang untuk bisa berkolaborasi. Kita boleh lihat nggak sih penampilan Koki Ota? Boleh ya? Oke, let's go. It's time for you to perform. Performance. Nyanyi lagu Jepang pasti ya? Iya dong. Di pagi-pagi Ambiar, Koki Ota. Oh, wow. 優しいあなたが変わらぬ笑顔で暮らせ Pagi Ambiar, geger. Oke, terima kasih buat tamu bintang kita. tamu hari ini. Terima kasih Delino, semuanya. terima kasih. Popi, terima kasih. Salam Kak buat Jenny, istri. terima kasih. Jenny Cortez, Terima Mega, kasih. terima kasih. Mas Rizky, terima kasih. Terima kasih. Koki Ota, arigatou gozaimasu. Ya. Kita kembali lagi besok, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, sampai jumpa.